Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang masih bingung artinya, yaitu gagal ginjal. Banyak orang langsung bingung kalau dengar kata penyakit gagal ginjal. Nah, apa sih penyakit gagal ginjal itu? Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sering mengalami sakit pada pinggang atau nyeri berat. Maka materi kita hari ini mengenali penyakit gagal ginjal dan cara mengatasinya, serta kasus nyata dari gagal ginjal. Mari kita pelajari pelan-pelan, supaya jelas Bapak dan Ibu tahu nggak apa itu gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan utamanya untuk menyaring limbah dan racun dari darah. Normalnya, ginjal bekerja sebagai penyaring alami tubuh, yang berfungsi menyaring darah dari zat sisa metabolisme dan racun, mengatur keseimbangan air dan elektrolit natrium, kalium, fosfat, mengontrol tekanan darah melalui hormon. Renin, mengatur kadar asam basa dalam tubuh, menghasilkan hormon eritropoietin. Untuk pembentukan sel darah merah, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang. Namun, saat ginjal mengalami kerusakan, seluruh fungsi itu terganggu. Akibatnya, racun menumpuk dalam darah, cairan tidak seimbang, tekanan darah naik, dan organ lain ikut rusak. Bagaimana gagal ginjal terjadi? Prosesnya bisa berlangsung secara mendadak atau perlahan-lahan. 1. Gagal ginjal akut terjadi tiba-tiba, dalam hitungan jam atau hari, umumnya akibat kondisi yang menghambat aliran darah ke ginjal, merusak jaringan ginjal secara langsung, atau menghambat keluarnya urin. Jika ditangani cepat, fungsi ginjal bisa pulih sepenuhnya. Contoh penyebab: dehidrasi berat, infeksi parah, luka bakar besar, efek obat nefrotoksik, atau sumbatan saluran kemih. 2. Gagal ginjal kronis terjadi bertahap selama bertahun-tahun. Kerusakan ginjal bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan total, tapi bisa diperlambat. Penyebab utama: diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, batu ginjal berulang, atau gaya hidup tidak sehat. Dalam jangka panjang, ginjal kehilangan kemampuannya sedikit demi sedikit hingga akhirnya gagal berfungsi total. Pada tahap ini, pasien biasanya memerlukan cuci darah dialisis atau transplantasi ginjal. Jenis-jenis gagal ginjal akut terjadi tiba-tiba, biasanya dalam hitungan jam atau hari, masih bisa disembuhkan bila ditangani cepat. Penyebab umum: dehidrasi berat, infeksi parah, luka bakar luas, atau efek obat tertentu. Gagal ginjal kronis terjadi perlahan dan menahun, sering tanpa gejala awal, bersifat tidak bisa disembuhkan total, tapi bisa dikontrol. Penyebab utama: diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat. Ciri-ciri dan gejala gagal ginjal awalnya sering tidak terasa, tapi lama-kelamaan muncul tanda-tanda seperti: gejala awal, sering buang air kecil terutama malam hari, urin berbusa bisa menjadi tanda kebocoran protein, tekanan darah meningkat, bengkak di kaki, tangan, atau wajar karena penumpukan cairan, cepat lelah dan lesu mual, muntah, nafsu makan menurun, kulit terasa gatal, kering, atau kusam, napas pendek karena cairan menumpuk di paru-paru. Gejala lanjut: urin berkurang atau tidak keluar sama sekali, pembengkakan makin parah, gangguan kesadaran karena racun dalam darah meningkat, kejang, atau koma pada tahap akhir uremia berat. Penyebab dan faktor: risiko penyakit kronis, diabetes mellitus penyebab utama di seluruh dunia, hipertensi atau tekanan darah tinggi, merusak pembuluh darah ginjal, obat-obatan tertentu, penggunaan jangka panjang obat anti nyeri, antibiotik, atau suplemen herbal tanpa pengawasan, infeksi saluran kemih, atau batu ginjal berulang menyebabkan sumbatan dan kerusakan ginjal perlahan. Pola hidup tidak sehat, kurang minum air putih, terlalu banyak konsumsi garam, daging olahan, junk food,
merokok dan alkohol, riwayat anggota keluarga dengan penyakit ginjal kronis. Solusi dan penanganan 1. Diagnosis dan pemeriksaan tes darah, mengecek kadar kreatinin dan ureum atau fungsi ginjal. Tes ureum mendeteksi kebocoran protein USG ginjal, melihat ukuran dan struktur ginjal. 2. Terapi dan penanganan obat-obatan, menurunkan tekanan darah, mengontrol gula, menurunkan kadar racun, diet ketat, membatasi garam, protein, dan cairan, dialisis atau cuci darah. Bila ginjal sudah tidak bisa bekerja sama sekali, transplantasi ginjal, mengganti ginjal rusak dengan ginjal sehat dari donor. 3. Perawatan harian, minum air cukup 2-2,5 liter per hari kecuali ada pembatasan dokter. Rutin cek tekanan darah dan gula darah. Hindari obat sembarangan tanpa resep dokter. Mitos dan fakta. Mitos, minum air banyak bisa menyembuhkan gagal ginjal. Fakta, jika ginjal sudah rusak berat, justru kelebihan air bisa berbahaya, menyebabkan bengkak dan sesak. Jumlah air harus sesuai saran dokter. Mitos, gagal ginjal hanya menyerang orang tua. Fakta, tidak. Banyak anak muda terkena karena pola makan dan gaya hidup tidak sehat. Mitos, cuci darah membuat umur pendek. Fakta, dialisis membantu memperpanjang dan menjaga kualitas hidup pasien gagal ginjal. Mitos, herbal tertentu bisa menyembuhkan ginjal rusak. Fakta, belum ada bukti ilmiah yang mendukung. Bahkan beberapa herbal justru merusak ginjal lebih parah. Pola makan untuk penderita dan pencegahan gagal ginjal. Makanan yang dianjurkan, sayur dan buah segar rendah kalium seperti apel, pir, labu siam, timun nasi, kentang rebus, roti gandum sebagai sumber energi, ikan, dan ayam tanpa kulit menjadi protein berkualitas tapi dalam jumlah terbatas. Putih telur lebih aman dibanding kuning telur karena rendah fosfor. Air putih cukup, tidak berlebihan. Makanan yang harus dihindari, makanan tinggi garam, keripik, fast food, makanan kalengan, makanan tinggi kalium dan fosfor, pisang, alpukat, coklat, kacang-kacangan, daging merah, dan jeroan, minuman bersoda, alkohol, dan kopi berlebihan, obat atau jamu tanpa izin BPOM. Olahraga untuk menjaga kesehatan ginjal. Olahraga membantu melancarkan sirkulasi darah dan mengontrol tekanan darah, serta gula. Faktor utama kerusakan ginjal, rekomendasi, jalan kaki cepat atau brisk walking selama 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Senam ringan atau yoga bisa meningkatkan relaksasi dan menurunkan tekanan darah. Bersepeda atau berenang bisa memperkuat jantung dan sistem metabolisme. Latihan pernapasan dan meditasi membantu mengontrol stres. Stres kronis dapat memperburuk fungsi ginjal. Hindari olahraga berat tanpa pengawasan bila sudah ada gangguan ginjal, karena bisa memperparah penumpukan racun atau ureum. Kasus nyata Pak Rudi usia 52 tahun, menderita diabetes selama 10 tahun. Awalnya, ia sering merasa lelah, bengkak di kaki, dan urin berbusa. Setelah diperiksa, kadar kreatininnya tinggi tanda gagal ginjal tahap 3, ia mulai menjalani diet rendah garam, kontrol gula darah ketat, dan cuci darah seminggu 2 kali. Kini, dengan kedisiplinan, ia tetap bisa beraktivitas normal dan bahkan bekerja ringan dari rumah. Kesimpulan, gagal ginjal adalah kondisi serius, tapi bisa dicegah dan dikendalikan dengan pola hidup sehat. Ciri awal sering tidak terasa, jadi pemeriksaan rutin sangat penting. Kunci utama, jaga tekanan darah, gula darah, dan pola makan. Hindari kebiasaan buruk seperti kurang minum, konsumsi garam, dan obat sembarangan. Dengan disiplin menjalankan terapi, banyak pasien gagal ginjal tetap bisa hidup produktif dan panjang umur. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru.
Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.